Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bisa Maulia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Pupuk Organik dan Kimia ditinjau dari kandungan, efektivitas, dan dampaknya. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Brawijaya Malang dengan program studi kimia kelas C dengan nomor induk mahasiswa 2450 90 200 111059. Nah, kita lanjut ke bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Apa sih latar belakangnya? Penggunaan pupuk dalam pertanian telah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan hasil panen. Namun, penggunaan kimia secara terus-menerus seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap tanah dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan membandingkan dua jenis pupuk yang umum digunakan ini, yaitu pupuk organik dan pupuk kimia dari berbagai aspek. Penelitian ini dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama ada bagaimanakah perbandingan kandungan unsur hara antara pupuk organik dan pupuk kimia. Lalu yang selanjutnya, bagaimana efektivitas masing-masing pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, ada apa sajakah dampak lingkungan dari penggunaan keduanya. Adapun tujuan penelitiannya adalah yang pertama, menganalisis kandungan unsur hara dari pupuk organik dan kimia. Lalu yang kedua, mengkaji efektivitas keduanya terhadap pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga ialah menelaah dampak lingkungan dari penggunaan jangka panjang. Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis, yaitu menambah hasanah keilmuan di bidang pertanian berkelanjutan. Lalu untuk secara praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi petani, penyuluh pertanian, dan pihak yang berkepentingan dalam memilih jenis pupuk yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan. Baik, kita lanjut ke bab tinjauan pustaka. Yang pertama adalah penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil tiga jenis penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sutrisno, Mulyani, dan Raharjo, serta Dewi. Penelitian sebelumnya oleh Sutrisno pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan. Sementara itu, penelitian oleh Mulyani dan Raharjo pada tahun 2020 membandingkan pertumbuhan tanaman cabai dengan pupuk organik dan kimia. Hasilnya menunjukkan bahwa pupuk kimia lebih cepat mempengaruhi pertumbuhan, tetapi efeknya tidak bertahan lama. Ada juga penelitian lain dilakukan oleh Dewi pada tahun 2021, yaitu meneliti residu pupuk kimia dalam tanah dan dampaknya terhadap mikroorganisme tanah. Nah, dari sini terlihat bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda, dan penelitian saya mencoba menyatukan ketiganya dalam satu analisis komprehensif. Adapun landasan teori, dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama. Yang pertama ada pupuk organik, dan yang kedua adalah pupuk kimia. Pupuk organik yaitu pupuk yang berasal dari bahan alami seperti kompos, kotoran hewan, atau limbah organik. Pupuk ini memperbaiki kesuburan tanah dalam jangka panjang dan aman bagi lingkungan. Lalu untuk pupuk kimia, yaitu pupuk yang berproduksi secara sintesis yang mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk ini efektif dalam jangka pendek, namun dapat berdampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Lalu kita masuk ke bab metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah, artikel, ataupun buku-buku yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan antara kedua jenis pupuk. Lalu kita lanjut ke bab hasil dan pembahasan.
Berdasarkan hasil studi, didapatkan yang pertama untuk kandungan unsur hara. Pupuk kimia mengandung unsur hara makro dalam jumlah besar dan cepat diserap tanaman. Pupuk organik mengandung unsur hara lebih lengkap meskipun lebih lambat terurai. Lalu selanjutnya ada efektivitas pupuk. Pupuk kimia mempercepat pertumbuhan tanaman secara instan, namun hasilnya tidak bertahan lama. Pupuk organik bekerja lebih lambat, tetapi membangun kesuburan tanah secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada dampaknya bagi lingkungan. Penggunaan pupuk kimia berlebihan menyebabkan penyebaran tanah dan air. Pupuk organik lebih ramah lingkungan meskipun membutuhkan pengolahan yang lebih baik. Lalu kita masuk ke bagian penutup. Kesimpulannya, untuk pupuk kimia lebih unggul dalam kecepatan dan hasil jangka pendek, tetapi memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Pupuk organik lebih aman untuk jangka panjang dan mendukung pertanian berkelanjutan. Adapun saran dari saya, yaitu penelitian lanjutan disarankan menggunakan studi lapangan agar data lebih konkret dan kombinasi pupuk bisa jadi solusi yang optimal. Lalu sampailah kita pada bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat artikel ilmiah. Terdapat kurang lebih sekitar 24 referensi yang saya cantumkan di artikel ilmiah saya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.